ketemu lagi dengan saya Lele Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode pesan dari novel Suami Pengganti karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit baru saja keluar dari ruangan rapat bersama Tommy dan Farel masuk. Rapat bulanan yang biasa dilakukan perusahaan untuk mereview aktivitas kerja selama 1 bulan dan juga menghitung keuntungan perusahaan. Farel telah kembali ke mejanya dan melanjutkan aktivitasnya. Radit dan Tommy berjalan bersama menuju ke ruangannya. Ada informasi penting tentang Keisha yang aku dapatkan, ucap Tommy begitu dia mendaratkan punggungnya di sofa. Radit duduk berseberangan dengan Tommy. Dia juga menyandarkan tubuhnya di sofa, mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Tommy. Katakanlah, aku juga memiliki beberapa informasi tentangnya, jawab Radit. Kemarin, ketika aku kembali dari kantor, aku melihat Keisha bertengkar dengan seorang pria bule di pinggir jalan. Aku melihat sang pria bertindak kasar padanya. Aku menghampiri dan menolongnya. Aku mengatakan bahwa sebaiknya dia melaporkannya kepada polisi. Tapi Keisha enggan melakukannya. Padahal, aku sudah bersedia menjadi saksi jika itu diperlukan. Aneh bukan? Ucap Tommy mulai membeberkan analisisnya. Tommy kembali menambahkan. Dia mengatakan jika pria itu adalah mantan pacarnya yang selalu mengejarnya. Dia sepertinya ketakutan. Tapi aneh bukan? Jika dia tidak mau ke polisi meminta bantuan, aku merasa ada yang dia rahasiakan. Dan yang lebih mencenangkan, anak buahku yang memata-matai dia mengatakan bahwa pria tersebut masuk ke apartemennya jam 3 dini hari dan tidak keluar lagi hingga pagi. Aku juga merasakannya. Sebenarnya apa motif dia melakukan ini semua? Aku rasa ini tidak berhubungan dengan uang seperti yang dia ucapkan. Ada motif lainnya, tapi aku belum bisa memastikannya itu apa. Ucap Radit menghela nafas. Aku hanya khawatir dia akan mencelakai istriku. Karena kemarin dia menemui Alia. Sebenarnya dia chat ingin bertemu denganku, tapi Alia yang menemuinya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi sepertinya Alia mulai meragukan perasaanku padanya. Aku yakin istrimu sedang cemburu. Siapa yang tidak cemburu melihat seorang wanita cantik, model lagi, ingin bertemu dengan suaminya? Apalagi dengan embel-embel tidak masuk akal, seperti minta tolong, minta perlindungan. Itu cuma alasannya saja, ucap Tommy. Tapi kita harus mengikuti permainannya. Sesuai rencana awal, kita baru akan bertindak jika sudah menemukan motif. Dan siapa dalang di balik ini semua, ucap Radit. Dan untuk itu, aku harap Alia bisa memakluminya. Kau harus terus berpura-pura bersikap baik pada Keisha, seolah kau sangat peduli padanya, ucap Tommy lagi. Tapi kasihan istriku, aku akan menyakitinya. Sebentar lagi, semua akan terungkap, jadi kau harus bersabar. Aku rasa Alia akan mengerti. Baiklah, aku kembali ke ruanganku dulu. Sampai ketemu lagi, ucap Tommy meninggalkan Radit sendiri. Maafkan aku sayang, aku harus melakukan ini semua. Tapi percayalah, aku sangat mencintaimu, ucapnya dalam hati. Tiba-tiba masuk ke ponsel Alia dari nomor yang tidak dikenal. Di sana tertulis, aku punya informasi tentang perselingkuhan suamimu. Penasaran? Temui aku di Cafe D, di sudut jalan tidak jauh dari kantorku. Aku tunggu di sana. Aku akan memberitahukan siapa suamimu sebenarnya. Alia termenung melihat pesan yang dikirimkan. Siapa yang mengirimnya? Apa Keisha? Tapi dia tidak percaya jika Radit mengkhianatinya. Alia percaya pada suaminya. Batin Alia bergejolak. Alia melangkah keluar setelah memutuskan bahwa dia akan menemui siapa pengirim pesan tersebut. Baru beberapa langkah dia berjalan, sebuah pesan kembali masuk ke ponselnya. Pesan gambar yang dikirim. Foto saat Radit dan Keisha mengobrol di lobi hotel.
Ini hanya sampel kecil saja, masih banyak lagi yang lain. Aku tunggu, jangan sampai terlambat. Tulis pesan itu. Siapa sebenarnya dia? Dan apa maunya? Tanya Alia dalam hati. Alia berjalan dengan terburu-buru. Radit yang akan memanggilnya merasa heran. Melihat istrinya berjalan dengan cepat. Dia penasaran dan mengikuti Alia dari belakang. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa.